Bagi sebagian orang, waktu akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk bersantai di rumah ataupun berlibur. Nah, bagi sekelompok relawan ini, waktu akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk berkegiatan sosial. Kegiatan semacam apa ya? Yuk kita cari tahu. Kali ini, saya bergabung dengan komunitas relawan Seci di Jakarta bagian Barat. Kita siap-siap mau kunjungan kasih ya. Siap-siap mau kunjungan kasih. Kunjungan kasih itu artinya kita kan banyak juga pasien-pasien minta bantu. Ini kan udah dibantu. Jadi selanjutnya kita konvoi mereka. Ini jadi persiapannya ngapain nih? Bagi tim. Oh, bagi tim dulu ya. Kan orang banyak yang mengikut. Jadi ada yang mau ikut ke kunjungan pasien yang ini. Jadi kita bagi-bagi supaya kendaraannya rata. Kita udah mau siap-siap di sini. Nanti saya ikut Oh, rombongan iya, boleh. Pak Hendra. Silakan. Oke. Kanan ya. Hendra Tanumi Harja adalah relawan yang saya jumpai. Pria berusia 66 tahun ini adalah relawan Seci di misi amal sosial. Di usianya yang tidak lagi muda, Pak Hendra ternyata tidak mau tinggal diam di rumah saja. Ia memilih untuk bersumbangsi kepada masyarakat. Tanpa menyita waktu lagi, setelah membagi kelompok, kami pun langsung meluncur ke rumah pasien yang akan dikunjungi. Satu persatu saya dan relawan mendatangi rumah pasien. Relawan dengan penuh kehangatan mencurahkan perhatian. Ketemu? Iya. Ya? Pak Citewai bersama putra sulungnya mengalami kecelakaan lalu lintas 1 tahun yang lalu, mengakibatkan kakinya cedera berat. Akibat kecelakaan ini, Pak Citewai tidak dapat lagi bekerja menghidupi istri dan seorang anaknya yang berkebutuhan khusus. Akibat kecelakaan ini juga, putra sulungnya yang tercinta meninggal dunia. Hal ini memberikan pukulan yang berat bagi batin Pak Citewai. Kaki saya sakit, nggak banding sakit hati saya buat anak saya. Ya, yang udah lewat kita pelan-pelan lupain ya. Lupain. Pelan-pelan nasional. Ke depan aja yang penting kita. Sekarang kalau menurut ini pandangan saya nggak tahu benar nggak ya. Mungkin Kotekwai fokus untuk sembuhin kaki. Kalau kakinya sudah sembuh kan mungkin bisa ada kegiatan. Dengan ada kegiatan mungkin Iya, bisa kadang-kadang saya pikir iya. saya Kalau sekarang kan boleh bilang nggak ada kegiatan, ya, jadi banyak pikirnya ke sana lagi, ke sana ya, lagi. terus Gitu. nggak kemana-mana ke rumah terus ya. Iya. Kehadiran relawan memberikan dorongan kepada Pak Citewai menambah kekuatan dalam dirinya. Jadi bukan sakit yang namanya fisik aja, sakit batin juga kita harus obatin gitu. Yang kita bisa obatin paling gitu, kasih semangat, kasih dia mungkin omongan-omongan yang membuat dia bisa lebih tenang. Mungkin itu saya juga rasanya setelah bisa ngomongin dia terus dia itu mungkin bisa terima, saya juga ikut senang juga. Tapi kita kan bisa menjelaskan kepada dia, artinya menasehati dia, itu kan kita juga jadi enak juga, bisa mengurangi penderitaan dia. Di balik aktivitas kerelawanannya, Pak Hendra menyimpan masa lalu yang suram. Ketidaktenangan yang terus mengejarnya membuat sulit menemukan makna kehidupan. Bagaimana kehidupan Bapak sebelum menjadi relawan Seci? Kehidupan saya sebelum jadi relawan Seci, mungkin saya orangnya terlalu suka foya-foya gitu ya. Menganggap ada uang ya kita untuk nikmatin hidup gitu. Itu yang mungkin saya rasa itu nikmatnya hidup. Hidupnya banyak kan malam,
malam sampai pagi. Pagi tidur sampai siang, sore baru keluar rumah, pulangnya besok pagi lagi gitu. Karena pekerjaannya. Dulu Mungkin dengan pekerjaan. saya sebenarnya di bidang ada di judi lah ya, di judi. Tapi memang kebenaran saya di bagian di luar. Berarti kita harus bisa bergaul sama orang-orang yang mungkin bisa mengganggu tempat kita gitu. Jadi pergaulan itu bisa aja kita diadu domba. Kadang-kadang nggak buku-buku kita didatang serang orang dari luar, kita juga nggak tahu siapa. Jadi seperti itu. Jadi kehidupannya nggak tenang. Sewaktu-waktu bisa terjadi apa aja. Kelihatannya hidupnya enak, jadi sebenarnya kita nggak enak juga. Seiring berjalannya waktu, Pak Hendra mulai mencari arti kehidupan yang sesungguhnya. Menemukan Seci sebagai tempat bersumbangsi ternyata memberikan pengaruh besar dalam hidupnya. Dari Bapak menjadi relawan dengan melihat penderitaan selama menjadi relawan di misi amal khususnya, kira-kira dari situ bagaimana bisa lebih memaknai kehidupan ini dihubungkan dengan masa lalu Bapak gitu? Saya pikir sekarang ini kehidupan mungkin rasanya lebih ada artinya. Artinya kita rasanya masih bisa ada manfaatnya untuk bantu orang. Gitu. Ya kita kan nggak tahu juga kehidupan kita sampai kapan, kita nggak tahu. Jadi selama masih bisa ya kita jalanin aja. Jadi kehidupannya tuh jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Ya, yang kita hadapin orang-orangnya juga nggak seperti yang dulu. Di sini juga saya dapat pelajaran ini dari saya jalankan misi amal ini. Gitu. Sering ikut orang yang lebih senior dari saya di sini. Mereka kalau ada meeting saya ikut, saya dengar kebijaksanaan mereka gimana mengambil keputusan. Saya belajar. Mungkin sedikit banyak dapat lah. Dan sekarang merasa lebih bermakna ya, Bapak Iya, ya? lebih Kehidupan Bapak ya? bermakna, lebih tenang lah. Udah pasti lebih tenang. Lebih tenang ya. Ngantuk kita tidur aja. Jadi nggak perlu ada yang Nggak dipusingkan usah dan pikir-pikirin dirisaukan, nama ini, ditakutkan iya. juga nggak ada ya. Iya, kalau dulu udah nggak ada duit kita pusing. Sekarang income udah pasti udah berubah kan sama dulu. Tapi kita nggak pusing gitu, jalanin aja. Iya, oke. Kalau dibilang 50% juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi kan jadi tinggal tergantung kualitasnya. Siap nggak gitu loh. Oh itu harus sabar. Itu harus sabar. Namanya kalau urusan kejadian selalu langsung. Tapi mau balikin lagi itu lama banget. Semua begitu, memang itu prosesnya ya begitu, proses. Jadi semua baliknya nggak cuma dokter, sendiri juga mesti bantu. Sebenarnya nggak semua pasien, ada yang pasien bisa jalan sendiri. Kalau ini kan kita karena masih taraf konsultasi, belum ada kepastian yang gimana, kita perlu tahu juga proses perkembangannya gimana. Kalau saya mungkin pekerjaannya udah agak bebas, bisa diatur waktunya. Kalau hari ini kan sudah janji, jadi hari ini ada pekerjaan yang mungkin perlu hari ini kerjain, saya tunda besok gitu. Kalau besok masih nggak bisa, lusa masih bisa diatur ininya. Kalau ini kan untuk kontrol ke dokter kan nggak bisa ditunda-tunda lagi. Malah rasanya kita punya hari padat, gitu. Hari kita padat. Jadi nggak ada waktu yang kita sia-siakan begitu. Saya sangat berterima kasih dan juga terharu. Dan saya mikir ini saya ada harapan lagi, gitu. Saya berasa berutang budi gitu banyak sama orang-orang suci ini, yayasan suci ini. Makanya saya juga pengen cepat-cepat sembuh. Ya mudah-mudahan saya bisa saya bisa bantu sesama saya mau gabung sama yayasan. Gimana juga saya mau bantu lah. Jadi harapan
Yang saya juga harap ini juga Kotekwai tetap semangat, tetap mau cepat sembuh dan bisa terlaksana cepat sembuh, bisa berkegiatan lagi agar keluarganya itu juga jadi hidupnya lebih enak gitu. Ya, yang udah pasti kita bersyukur ya. Bersyukur artinya kita bisa mengunjungi orang, kita bisa lebih sehat gitu loh. Mudah-mudahan semangat kita membuat kita tambah sehat. Kalau dulu kan kita sehat-sehat aja, kita juga nggak pusing orang yang sakit, nggak pusing orang susah kan gitu. Setelah kita lihat orang susah banget, terus kita bisa tolong dia, kita rasa untungnya kita masih nggak separah kayak dia gitu. Senang susah kita stabil aja begini kehidupan gitu loh, berpikirnya lebih jernih, bisa kita terima apa adanya kita sekarang gitu.